Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bicara tentang bagaimana cara menjelaskan tentang narsisme kepada seorang anak, ya, atau anak-anak kita misalnya. Jadi, teman-teman, ketika dulu kita nggak punya banyak edukasi tentang narsistik, ketika misalnya kalian ternyata menikah dengan seorang narsistik, mungkin kalian nggak secara sadar memahami apa yang terjadi dengan kalian. Dan yang parahnya adalah mungkin kalian akan membentuk sebuah keluarga disfungsional di mana anak-anak kalian itu kemudian akan menjadi korban, ya kan begitu. Kalian mungkin secara nggak sadar akan jadi enabler bagi pasangannya kalian memaklumkan apa yang dilakukan oleh pasangan kalian, dan membuat anak-anak kalian itu menjadi korban tanpa kalian sadari, kalian itu menjadi seorang enabler, kan gitu. Nah, sekarang ketika kita udah tahu banyak ya, ada banyak edukasi-edukasi tentang narsistik, mungkin akan sedikit lebih baik ketika kita merasa bahwa kalau anak-anak kita mengetahui tentang apa itu narsisme, mereka mungkin bisa lebih memahami apa yang terjadi kepada mereka. Kalau misalnya mereka punya orang tua narsistik, ya, ataupun pasangan kalian adalah seorang narsistik, ketika anak-anak kalian tahu tentang apa itu narsisme, akan lebih mudah bagi mereka untuk memahami apa yang terjadi dengan mereka. Kan gitu. Ketika mereka menyadari bahwa yang mereka hadapi ini adalah seseorang yang dalam tanda kutip mengalami gangguan kepribadian, seseorang yang tidak bisa disembuhkan, dan ketika anak-anak kalian itu merasa diperlakukan dengan tidak baik, mereka merasa tidak dicintai oleh orang tua mereka tahu gitu bahwa itu bukan salahnya mereka. Nah, tantangannya adalah teman-teman, bagaimana caranya kita menjelaskan tentang narsisme kepada anak-anak kita. Karena ya tidak mudah kan, saya sendiri butuh membuat sebuah channel dengan ratusan video untuk menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu narcissistic personality disorder. Nah, untuk anak-anak, keadaannya mungkin akan menjadi lebih sedikit kompleks. Nah, hari ini saya akan bicara beberapa tips yang mungkin bisa kalian pakai ketika kalian mau menjelaskan tentang apa itu narsisme kepada anak-anak kalian. Oke ya? Mari kita mulai. Yang pertama ya, teman-teman, ketika kalian mau jelaskan kepada anak-anak kalian tentang narsisme, ingatlah bahwa mereka itu masih anak-anak. Artinya adalah kita harus menyesuaikan segala-galanya sesuai dengan umurnya mereka. Kecerdasan emosional mereka itu masih belum setara dengan kita. Artinya usahakan untuk menjelaskan tentang narsisme tersebut dengan bahasa yang paling sederhana supaya mereka bisa mengerti. Kita mungkin tidak bisa mengharapkan kita akan menjelaskan secara detail. Kita tidak bisa menjelaskan tentang gaslighting, projection, silent treatment, devalue, discard, idealization, dan segala macam yang lain. Karena mungkin ini belum bisa dimengerti oleh mereka. Ketika mereka masih kecil sekali misalnya, kita harus menyesuaikan penjelasan-penjelasan kita sesuai dengan umurnya mereka. Nah, menurut saya teman-teman, dua hal yang paling terutama ketika kita mau menjelaskan tentang narsisme kepada anak-anak kita, itu adalah yang pertama, kita menjelaskan bahwa narsisme itu mudahnya adalah tentang kepribadian ketika dia mencintai dirinya sendiri lebih daripada orang lain. Ini membuat dia ingin selalu menjadi pusat perhatian dan membuat dia tidak segan-segan mengorbankan orang lain. Kita harus bisa menjelaskan hal yang dasar ini secara sederhana untuk anak-anak kita. Yang kedua, itu tentu berkaitan dengan yang pertama tadi. Kita juga harus mengajarkan anak-anak kita tentang apa itu yang namanya empati. Yaitu empati sederhananya itu adalah soal ketika kita bisa memahami perasaan orang lain ketika misalnya mereka terluka. Dan kita bisa menjelaskan kepada anak kita bahwa seseorang yang punya narsisme, dia sangat mencintai dirinya sendiri sehingga dia tidak punya yang namanya empati atau keempatiannya itu sangat rendah sehingga dia tidak punya kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Dan ketika mereka melukai orang lain, mereka juga tidak bisa memahami hal tersebut. Nah, itu hal paling dasar yang bisa kita katakan kepada anak-anak kita sebagai dasar pengetahuan tentang narsisme. Nah, ketika kita menjelaskan ini kepada anak-anak kita, teman-teman, terkadang kita lebih mudah menjelaskan itu dengan contoh, gitu ya, supaya mereka itu bisa lebih memahami
bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-harinya mereka. Nah, ketika kita misalnya bicara tentang anak-anak yang masih kecil gitu ya, kita bisa menggunakan contoh-contoh dari misalnya cerita-cerita ataupun film-film gitu ya. Saya nggak akan sebutkan cerita atau filmnya, teman-teman mungkin bisa cari tahu sendiri gitu ya. Dari film-film kartun misalnya, kalian bisa menemukan karakter-karakter yang narsistik dan kalian bisa menggunakan contoh-contoh tersebut sebagai perbandingan kepada anak-anak kalian gitu ya. Nah, atau ketika misalnya mereka sudah mulai dewasa, mungkin ada cerita-cerita dari film-film tertentu, film series tertentu yang bisa kalian diskusikan kepada mereka sebagai contoh dari sifat-sifat narsisme. Nah, teman-teman, usahakan jangan menggunakan contoh-contoh dari pengalaman pribadinya kalian gitu ya. Jadi jangan terjebak dalam keadaan di mana kalian kemudian menceritakan pengalaman pribadi kalian dan menggunakan itu sebagai contoh edukasi kepada anak-anak kalian. Usahakan hindari hal tersebut. Kenapa? Karena begini nih, kalau kita menggunakan contoh-contoh dari pengalaman pribadi kita, yang ditakutkan itu adalah kemudian ya kita tidak menjadi objektif dalam hal tersebut dan kita tidak bisa mengendalikan emosi kita dan memasukkan unsur emosi ketika kita menjelaskan hal tersebut, sehingga takutnya edukasinya itu kemudian tidak berlangsung lancar karena bercampur dengan emosinya kita. Dan ingat bahwa yang ditakutkan kita kemudian justru menjadikan anak-anak kita itu sebagai pelampiasan atau tempat curhat dari masalah pribadinya kita. Yang mana kita tahu itu bukan sesuatu yang baik. Jadi lebih bagus memberikan edukasi dengan contoh-contoh yang general, teman-teman. Bahkan kalau perlu kita hanya menyebutkan contoh-contoh pribadi, tapi tidak menyebutkan nama atau mengacu pada pribadi tertentu yang mereka kenal. Nah, selanjutnya teman-teman seperti yang saya bilang tadi, penting kepada kita untuk mengajarkan anak-anak kita tentang apa itu namanya empati, yaitu bagaimana memahami perasaan orang lain dan tidak mementingkan kepentingan pribadinya kita. Tetapi harus diingat juga teman-teman, juga jangan sampai anak-anak kita mengira bahwa kita tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadinya kita. Jangan sampai juga kemudian anak-anak kita menjadi takut untuk mengutamakan diri dia dan kemudian selalu mengorbankan diri dia untuk orang lain. Misalnya menjadi people pleaser gitu ya. Kita harus bisa juga mengingatkan kepada anak-anak kita bahwa kita boleh mengutamakan diri kita boleh menyayangi diri kita boleh memprioritaskan diri kita selama kita juga menghormati kepentingan milik orang lain. Selama kita tidak merugikan orang lain, kita juga punya hak untuk punya yang namanya empati kepada diri kita. Kita juga berhak untuk mengutamakan apa yang menjadi kepentingan diri kita, selama itu tidak merugikan orang lain. Ya, tentu ini bukan sesuatu yang mungkin mudah untuk diajarkan, tetapi dengan berjalannya waktu, saya yakin teman-teman bisa menemukan cara untuk mengajarkan kepada anak-anak kita apa perbedaan antara narsisme yang sehat dengan narsisme yang tidak sehat. Selain itu ya, teman-teman, ketika misalnya kalian memang punya anak-anak yang memang sudah mulai beranjak dewasa, dan kalian bisa mengajak mereka untuk bicara lebih detail gitu ya, tentang gangguan kepribadian ini. Ya, beberapa hal yang bisa kalian katakan kepada mereka itu adalah bahwa, pertama, ini adalah gangguan kepribadian. Artinya ini bukan soal sifat yang buruk saja. Artinya adalah mereka harus mengetahui bahwa ini adalah sebuah gangguan kepribadian yang dalam tanda kutip kita bisa katakan ini permanen, tidak bisa dirubah. Kalau sifat itu bisa dirubah, tetapi karena NPD ini adalah gangguan kepribadian, mereka tidak bisa merubah hal tersebut. Nah, ingatkan kepada mereka bahwa bukan salah mereka kalau orang tua mereka itu tidak bisa mencintai mereka. Karena bukan karena mereka tidak pantas dicintai, tetapi karena gangguan kepribadian tersebut. Itu satu. Dua, ingatkan kepada anak-anak bahwa bukan salah mereka, mereka terlahir di lingkungan keluarga ini. Karena mereka tidak bisa memilih di tempat di mana mereka dilahirkan. Dan selain itu, ingatkan juga kepada anak-anak bahwa kamu tidak punya kewajiban untuk merubah atau menyembuhkan orang tua kamu tersebut. Ingatkan kepada mereka bahwa gangguan kepribadian ini tidak bisa disembuhkan dan mereka tidak punya kewajiban untuk menyembuhkan atau berusaha untuk menyembuhkan gangguan kepribadian ini. Ini sangat penting untuk dilakukan teman-teman. Kenapa? Karena kita tahu orang tua NPD itu sering sekali membuat anaknya merasa bersalah akan kondisinya mereka.
mereka sering sekali menjebak anak-anak mereka supaya anak-anak mereka merasa bersalah atas kesengsaraan si orang tua NPD dan membuat anak-anak itu kemudian merasa punya kewajiban untuk menyembuhkan orang tua mereka atau bertanggung jawab akan kebahagiaan mereka. Nah, yang terakhir, teman-teman, ingatlah bahwa kalau pasangan kamu adalah seorang narsistik, kamu nggak bisa mengharapkan dia punya hubungan yang emosional dengan anak-anaknya kamu. Artinya, kamulah yang harus jadi orang tua yang menjadi tempat bersandar bagi anak-anak kamu. Kamu harus jadi orang tua yang bisa memberikan cinta tanpa syarat kepada mereka. Kamulah tempat mereka bisa bertanya tentang dunia ini. Jadilah tempat, jadilah teman bicara bagi anak-anakmu, di mana mereka bisa menceritakan segala hal atau bertanya segala hal yang membingungkan mereka tentang dunia ini, termasuk apa yang terjadi di dalam keluarga kalian. Kamulah orang tua yang bisa diharapkan memberikan unconditional love bagi anak-anakmu, karena pasanganmu kemungkinan besar tidak akan mampu melakukan itu. Oke, teman-teman, semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.